Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih suasana tahun baru sahabat Bob ya. Pasti semalam seru dan juga hari ini pasti sahabat Bob pada seru ya. Kumpul sama keluarga, sama teman ya, merayakan tahun baru sahabat Bob. Sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob ya. Waktu bergulir terus, sekarang sudah tanggal 1, hanya 3 hari ya menuju pertandingan besar Inter melawan Napoli ya. Tadi gua baca sedikit di calciomercato.com bahwa memang Napoli lebih diunggulkan untuk Scudetto di musim ini menurut media Italia. Tapi ya kita akan lihat seperti apa. Apakah Inter bisa melewati rintangan dari Napoli untuk 3 poin di tanggal 4 sahabat Bob. Kita tunggu aja seperti apa ya. Mudah-mudahan benar-benar Inzaghi bisa mengalahkan Mr. Spalletti. Bukan Spaghetti ya. Ya, itu sahabat Bob. Nah, ini gua mau update aja ya sahabat Bob bahwa menurut Marco Barzaghi ya, Hotspur dan Bayern Munchen bersedia menawarkan pertukaran pemain ya. Kalau kita berbicara Bayern Munchen ya, dia punya yang namanya Mazraoui ya. Dia adalah pemain Maroko yang posisinya sama dengan Dumfries dan dia dihargai sekitar 20 juta, sementara Dumfries dihargai Inter sekitar 50 sampai 60 juta. Apakah ini akan terjadi atau tidak? Karena memang Inter pengennya mendapat uang cash, tapi apakah ini bisa terjadi atau tidak? Kita akan lihat aja sahabat Bob ya. Karena Mazraoui itu kan juga bagus ya, penampilan dia di waktu di Piala Dunia juga bagus, tapi di Bayern Munchen dia adalah pemain cadangan, bukan yang bermain rutin seperti Dumfries sahabat Bob. Nah, sementara itu Conte mantan pelatih Inter juga pengen si Dum ke sana, ke Hotspur untuk pertukaran dengan Royal Emerson ya. Apakah ini juga akan terwujud atau tidak ya, kita akan lihat gitu. Dumfries menjalani babak 16 besar yang bertabur bintang di Piala Dunia dengan gol dan asisnya, mengingat harganya yang beredar sekitar 60 juta ya, tapi 50 juta pun cukup, klaim Barzaghi ya. Perang penawaran tidak dapat dikesampingkan dengan Chelsea, MU dan Bayern Munchen ya, termasuk Hotspur gitu loh. Nah, ini kan banyak sekali ya, apakah memang benar-benar MU serius mendapatkan Denzel Dumfries? Begitu juga Chelsea serius karena James cedera. Kita hanya tinggal menunggu. Tapi kemungkinan besar bahwa memang Dumfries ini akan lepas di Januari sahabat Bob. Apalagi kalau kita lihat bagaimana sekarang Inzaghi sering memainkan Belanova ya. Walau kemarin Dumfries bermain di babak kedua, Belanova juga kalau kita berbicara kecepatan cepat, dan tapi dia memang terus harus mengasah skillnya dia, kecepatan dan segi bertahannya dia juga harus dilatih terus ya. Jadi itu ya. Nah, tapi kalau misalnya Inter dengan dengan Hotspur, Royal Emerson bisa ditukar ya bagus juga, tapi ya belum tahu cocok atau apa gitu. Tapi pada prinsipnya ini yang ditawarkan, apakah ini akan terwujud atau tidak? Atau Chelsea yang akan mendapatkan dan Inter mendapatkan uang cash? Kita tunggu aja. Karena kan Inter berminatnya sama si Buchanan ya, pemain Kanada yang begitu bagus bermain di klub Brugge. Nah, ini kita lihat aja nanti sahabat Bob bagaimana perkembangannya. Terus mengenai gue juga mau update Thuram. Ya, target Marcus Thuram mengganti agennya mendekati sisa kontraknya ya. Kenapa? Karena kan dulu kan agennya dia adalah Mino Raiola ya, yang udah almarhum. Jadi memang katanya ada terjadi gejolak intern setelah dia meninggal, dan sekarang si Thuram pengen mengganti agennya. Kemungkinan ayahnya dulu yang akan menggantikan ya, Lilian Thuram ya, mantan pemain Juve. Dan dia akan mencoba mencarikan klub buat si Thuram. Dan Thuram memang pengennya dia keluar di Gladbach adalah menghabiskan sisa kontraknya. Jadi ya, tapi kalau misalnya Inter menawarkan sesuatu uang ke Gladbach, bisa aja dia berangkat di Januari. Tapi Inter juga seperti gua bilang sebelum-sebelumnya bahwa Inter pemain masuk harus ada yang dijual dulu. Apakah Gagliardini atau nanti dari penjualan Denzel Dumfries, kita nggak tahu sahabat Bob. Karena memang persaingan untuk Thuram kalau bisa bicara bebas kontrak itu akan banyak sekali. Sekarang MU juga getol mengejar si Thuram.
karena ya untuk pengganti Ronaldo ya. Nah, kita tunggu aja sahabat Bob apa yang akan terjadi ya. Nah, sedikit juga gua mau update tentang Milan Skriniar. Nah, bukan Milan Skriniar, ntar Milan Skriniar ya. Gua berbicara sedikit, Milan Skriniar ya, sorry ya. Jadi Milan Skriniar ini kan sebenarnya nih Inter belum menetapkan deadline. Kemarin kan katanya deadline-nya 15 Januari. Ternyata Inter belum menetapkan deadline-nya untuk menyetujui kontrak baru kepada Milan Skriniar. Tetapi pemain Slovakia ini tidak akan menandatangani ketentuan baru kecuali tawaran ditingkatkan menurut media Italia. Jadi gini sahabat Bob, Inter menawarkan si Milan Skriniar 6 juta plus bonus 500 ribu ya. Nah, itu kurang dari tuntutannya Skriniar. Skriniar maunya 6,5 juta bersih plus 1 juta add-on ya, seperti yang diterima Brozovic, Lautaro Martinez. Jadi, nah kalau dari penawaran dari PSG ya dia tidak belum ada ya. PSG juga udah menstop untuk mengejar Milan Skriniar. Mereka pengen fokus dengan pemain yang ada. Jadi ya ini akan membuat sejajar dengan Lautaro Martinez kalau dia Inter mau menaikkan tawarannya. Jika mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Inter, Inter akan kehilangan Skriniar dengan status bebas transfer ya di akhir musim daripada menguangkan bulan ini. Sementara Chelsea telah menarik minat kembali untuk Skriniar. Jadi gini sahabat Bob, jadi apakah Inter mau menaikkan tawarannya sama dengan gaji Brozo? Jadi sebenarnya itu aja. Nggak ada, si Skriniar udah bilang menyatakan dia pengen tetap di Inter dan dia memang nggak pengen keluar gitu. Tapi ya dia pengen disejajarkan dengan Lautaro dan Brozo. Ya menurut gua sih wajar-wajar aja ya. Kan yang namanya dia ditawarkan 9,5 juta di PSG, sekarang Inter ya. Cuman memang Inter pasti semuanya dipikirkan gitu loh. Jadi banyak juga kan kadang-kadang ada dari sahabat Bob atau Interisti, wah klub miskin maunya banyak ini ya, namanya diincar ya bisa-bisa aja. Pasti yang namanya klub pasti ada rencana semua gitu loh. Itulah yang disebut manajemen ya. Kita tunggu aja apakah Inter akan menawarkan menaikkan tawaran atau Skriniar mau bernegosiasi atau tidak. Nah, kalau di sini kan katanya Skriniar tidak mau kalau Inter tidak menaikkan tawaran sahabat Bob. Nah, kita tunggu aja lah bagaimana kisah drama yang namanya si Skriniar. Nah, sedikit gue berbicara tentang pemain muda Inter ya. Aslani dan Belanova sangat bersemangat ya untuk menyambut paruh musim kedua. Apalagi Belanova udah sering dikasih waktu sama sama Inzaghi. Begitu juga Aslani yang juga udah banyak waktunya bermain. Jadi mereka sangat bersemangat menunggu untuk bermain kembali di musim paruh kedua ya. Dan bagaimana dengan Carboni kita tinggal menunggu apakah nanti akan dikasih kesempatan. Begitu juga untuk Filip Stankovic ya, dia kan lagi dipinjamkan. Apakah nanti Inter akan tarik atau tidak ya. Sementara juga pemain Fabian yang udah mencetak 5 gol, Mulatieri juga sudah mencetak 6 gol ya. Jadi luar biasa sahabat Bob. Kalau Satriano kan baru 1 gol ya di Empoli. Tapi sebenarnya pemain-pemain Inter yang pemain-pemain muda itu bagus-bagus. Nah, tinggal bagaimana? Apakah Inter akan menarik mereka ke tim utama nanti? Kita tunggu aja sahabat Bob. Karena memang ini luar biasa ya. Sebenarnya Inter tuh memiliki banyak pemain-pemain yang bisa diandalkan sebenarnya. Tapi ya sudahlah, yang namanya Inter, mereka pasti pengen pemain-pemain yang udah jadi gitu loh. Tapi ya kita tunggulah apa yang akan terjadi dengan pemain-pemain muda ya. Nah, sedikit bagaimanapun nanti waktu melawan Napoli, kemungkinan adalah Inter Marco Brozovic akan menggantikan Henrikh Mkhitaryan. Karena kan kemarin Inter melawan Sassuolo, dia kan ditarik di babak kedua karena memang ada nyeri di punggung katanya. Nah, ini sekarang lagi pemulihan dan kemungkinan mungkin Mkhitaryan akan jadi cadangan, tapi dia tetap akan dicadangkan ya, maksudnya dibawa ke dalam skuad. Jadi bukan serius. Jadi kemungkinan kita akan melihat lagi trio gelandang ya, kalau biasanya MBH. Nah, sekarang Habibi ya, Hakan, Barella dan Brozovic gitu loh. Ya kita tunggulah
Apakah nanti Brozo bisa langsung berkontribusi karena sudah lama nggak bermain di Inter kan, karena bermain di Piala Dunia kemarin. Nah, kita tunggu apakah benar-benar Brozo bisa membantu Inter mengalahkan Napoli. Ya, kita berharap sahabat Bob ya, karena kalau nanti Mkhitaryan masuk di babak kedua, dia juga akan sangat menentukan. Nah, juga media Italia juga mengklaim bahwa baiknya Inzaghi tetap memainkan Lukaku dengan yang namanya Zeko ya. Jadi nanti baru dimainkan di babak kedua Toro, karena memang kebugarannya kan belum biasalah yang biasa bermain di Piala Dunia kemarin kan. Ya, kita tunggu aja lah sahabat Bob. Yang paling penting ya, yang terbaik buat Inter, dan benar-benar kita nanti Inter bisa menang melawan Napoli. Kita juga akan live streaming ya sahabat Bob untuk pertandingan Inter lawan Napoli sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.